Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas aplikasi statistik yang digunakan dalam penelitian, yaitu program SPSS. Untuk tampilannya sendiri, SPSS seperti ini, mirip dengan Excel. Bedanya, kalau di Excel di bawah sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di dalam SPSS cuma ada dua, data view dan variable view. Oh ya, untuk versi SPSS yang saya pakai adalah versi 15. Kenapa saya lebih suka memakai versi 15? Karena untuk versi-versi yang baru itu sangat berat, filenya sangat besar. Untuk komputer dengan spek tanggung itu akan sering sendat. Oke, uh, kita langsung saja ke bagian yang biasa digunakan untuk mengerjakan penelitian. Oke, data view dan variable view. Oke, di variable view itu ada beberapa kolom, ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, align, dan measure. Ini adalah tempat mendesain variabel kita. Misalnya kita mau memasukkan data nama di bagian data view sini, berarti di sini kita akan buat di variabel view, misalnya ini nama di bagian name. Yang perlu diingat, di bagian name ini penulisannya tidak boleh ada spasi, itu yang perlu diingat. Kemudian di bagian tipe itu kalau kita klik dia akan muncul beberapa pilihan, ada numeric, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, dan string. Numeric ini kita pilih jika nanti yang kita input di data view berupa angka. Kemudian koma dan dot ini digunakan sebagai pemisah ribuan. Kalau US dollar seribunya pemisahnya dengan koma. Kalau rupiah seribunya dengan dot atau titik. Kemudian kalau kita pilih scientific notation, itu nanti yang kita inputkan di data view berupa notasi ilmiah. Misalnya rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat. Kemudian date, seperti biasa, date berarti tanggal yang kita inputkan. Kemudian dolar berarti mata uang dolar. Custom currency berarti ini mata uang lain yang bisa kita pilih di sini. Kemudian string, kalau kita pilih string berarti nanti yang kita inputkan di data view berupa tag. Oke, untuk variabel yang pertama tadi kita buat nama, berarti yang kita pilih string, karena nanti yang kita input berupa tag. Karakter kita biarkan 8, kita oke saja, seperti ini. Di sebelahnya ada width 8, berarti banyaknya karakter yang akan kita input di data view nanti maksimal adalah 8 karakter. Misalnya saya contohkan langsung ke data view, namanya adalah Nana. Seperti ini. Kalau namanya panjang seperti ini, ada lebih dari 8 karakter. Budiansah. Nah, misalnya seperti ini. Maka Budiansah AH-nya akan hilang karena 8 karakternya cuma sampai di huruf Y. Oke, sampai di situ. Kemudian desimal, itu nanti kalau angka. Label ini kita isi dengan nama sebenarnya dari variabel kita. Berarti misalnya di sini kita tulis nama responden. Oke. Kemudian value, nanti di bagian kedua akan saya jelaskan value, missing juga. Kolom ini berarti nanti pada saat dicetak output dari tabel itu maksimal 8 kolom. Jadi kalau 9 kolom atau 10 kolom, otomatis kolom ke-9 dan kolom ke-10 dia akan turun di bawahnya. Kemudian ini adalah penulisan di data view-nya, rata kiri, rata kanan maupun rata tengah. Oke, maupun center. Oke. Kemudian di bagian measure ini ada 3 pilihan, scale, ordinal, dan nominal. Kita pilih scale kalau nanti yang kita input itu berupa angka yang benar-benar angka. Maksudnya angka yang benar-benar angka di sini adalah angka yang bisa dijumlahkan. Bisa dikali, bisa dibagi,
Pokoknya bisa dilakukan operasi matematika di data yang kita input. Kemudian ordinal, kita akan pilih ordinal jika data yang kita inputkan nanti itu adalah data berjenjang atau bertingkat, misalnya pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Dan nominal, kita pilih nominal kalau nanti angka yang kita inputkan di data view, angka yang kita inputkan itu hanya sebagai notasi atau sebagai simbol. Oke. Karena ini nama, berarti dia measure-nya adalah nominal. Oke. Kemudian yang contoh yang kedua, misalkan ini jenis kelamin. Jenis kelamin saya tulis misalnya di sini gender. Gender, tipenya yang perlu diingat karena itu nanti akan dianalisa datanya, berarti data yang kita input di sini berupa angka. Oke, angka desimalnya saya nolkan. Oke. Kemudian labelnya kita isi jenis kelamin. Value, nah sekarang kita masuk ke bagian value. Ini kita buat karena jenis kelamin itu ada 2, berarti kita bisa isikan seperti ini. 1 di sini adalah pria. Kemudian kita add. 2 di sini kita bisa isi wanita. Add. Oke. Ini sudah ada 2, kalau sudah kita oke-kan. Oke, seperti ini. Cara menginput data view gender, karena tadi ada dua jenis kelamin, yang satu pria dan satu wanita. Nah, ini kita misalkan Nana ini adalah responden wanita, berarti di bagian variabel view tadi wanita kita isi dengan nomor 2, maka menginputnya di data view dia adalah 2. Yang ini Budiansah karena dia pria, maka kita isi dengan 1. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke bagian measure, karena ini hanya digunakan sebagai notasi, maka kita pilih nominal. Oke. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah di sini misalkan pendidikan, kita tulis didik. Numerik, kita pilih numerik karena nanti akan dianalisa berupa angka, kita pilih 0, kemudian oke. Di sini adalah tingkat pendidikan. Nah, misalnya seperti ini. Di tingkat pendidikan, ini kita bisa buat sampai 4 jenjang ataupun 5 jenjang. Oke, saya ambil contoh di sini 3 jenjang saja. 1 SMP, saya add. 2 SMA, add. Yang ketiga sarjana misalnya. Oke, saya add. Oke, seperti ini. Kemudian ke bagian measure, karena itu tingkat pendidikan, dia berjenjang, kita anggap berjenjang, maka kita pilih di sini adalah ordinal. Oke. Contoh yang selanjutnya, misalkan di sini kita buat tinggi badan. Oke, saya tulis di sini tinggi. Tipenya numerik. Desimalnya 0, saya anggap 0. Kemudian labelnya adalah tinggi badan. Oke. Karena ini tinggi badan itu bisa dirata-rata, bisa dijumlah, kemudian bisa dibagi, dia bisa dilakukan operasi matematika, maka saya pilih di sini scale. Oke. Sekarang kita coba input di bagian data view. Oke. Data view, misalkan ini tadi pendidikannya adalah SMA misalnya. Berarti saya pilih 2. Kemudian pendidikannya yang Budiansah adalah sarjana. Saya cek lagi pendidikan tadi 2 SMA, 3 sarjana. Oke. Berarti Budiansah misalkan sarjana, kita isi 3. Kemudian untuk tinggi badan
tinggi badan misalnya untuk Nana adalah 158. Budiansah tingginya adalah 180 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini cara mendesain variabel di SPSS dan juga cara menginput data yang akan dianalisa di program SPSS. Oke. Nanti di bagian deskripsi akan ada file SPSS yang bisa di-download yang sudah saya sediakan linknya. Saya kira cukup ini untuk pengenalan program SPSS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.